Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 Februari 2023 dengan mengambil tema Manusia Citra Allah yang diinspirasikan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 20 dilanjutkan bab 2 ayat 4a. Sahabat Rema yang terkasih, kita menyadari bahwa hidup manusia diciptakan dari Allah. Tetapi sebagai umat beriman, kita diberi renungan yang sungguh mengagumkan di dalam karya penciptaan, yakni bagaimana manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dengan kata lain, secitra dengan Allah. Di dalam ayat yang ke-26 dan 27 di dalam kitab Kejadian bab 1 ini dengan jelas di sana dikatakan sabda Allah. Bersabdalah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari dua ayat ini kita bisa menyadari, merenungkan betapa martabat manusia begitu luhur, diciptakan segambar dan serupa dengan citra Allah sendiri. Oleh karena karya penciptaan dan karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita bisa memiliki hubungan relasi pribadi dengan Allah. Kita bukan sesuatu, tetapi seseorang, karena memiliki hubungan pribadi dengan Allah pencipta kita, yang menciptakan dengan kasih-Nya, sehingga kita bisa mengalami betul betapa manusia diciptakan begitu luhur martabatnya, secitra dengan Sang Pencipta, segambar dan serupa dengannya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, secitra dengan Allah, ini menjadi renungan kita sepanjang hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Ketika aku melihat hidupku menjauh dari Allah, kalau aku melihat bahwa hidupku jauh dari gambaran akan Allah yang ada dalam diriku, pantaskah aku disebut sebagai citra Allah? Ketika dunia ini diliputi, diwarnai dengan manusia yang membunuh sesamanya dengan sadis, manusia yang mengorbankan sesamanya, manusia yang membuli sesama ciptaan Tuhan. Ketika kita merenungkan bahwa masih ada manusia yang berani memukuli, menganiaya, membunuh, memperlakukan dengan sadis, dengan tidak manusiawi terhadap sesamanya, pantaskah kita disebut segambar dan secitra dengannya? Sahabat Rema yang terkasih, Kitab Kejadian memberi gambaran bahwa manusia ini diciptakan sungguh amat baik. Kita diberi roh Allah sendiri di dalam diri kita sebagai manusia yang ilahi dan yang jasmani, yang rohani dan yang jasmani menyatu dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita bisa mengembangkan, kita bisa memperdalam hidup rohani kita bisa berelasi dengan Allah pencipta kita,
dengan sungguh sangat mempribadi, karena kita diciptakan dengan roh Allah sendiri, dengan kehendak Allah sendiri, dibekali dengan sesuatu yang rohani dari Allah, agar kita bisa melihat sesamanya, agar kita bisa melihat sesama kita dengan kacamata bahwa sama-sama kita diciptakan segambar dan citra dengannya. Ini menjadi sebuah tugas bahwa jati diri kita ini harus menampakkan wajah Allah di hadapan semuanya. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari ini, maka tingkah laku kita, hidup beriman kita, hidup moral kita hendaknya berada di dalam koridor ini. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi dilihat bahwa untuk manusia kita diciptakan segambar dan serupa, secitra dengannya. Kalau aku membunuh orang lain, kalau aku menganiaya orang lain, kalau aku menghakimi orang lain dengan tanpa manusiawi, kalau aku memperlakukan sesamaku dengan tidak adil, dengan sadis, kalau aku membuli sesamaku, apakah kita menampakkan gambaran Allah yang semacam itu? Apakah kita sungguh-sungguh menampakkan wajah Allah di dalam hidup kita? Bisakah orang lain kemudian menemukan gambaran Allah ketika kita membunuh orang lain dengan sadis? Apakah kita bisa kemudian orang lain bisa menemukan wajah Allah, gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita ketika kita bersikap tidak manusiawi? Sahabat iman yang terkasih, semoga renungan akan citra Allah ini sungguh-sungguh menjadi ungkapan rasa syukur kita bahwa di antara sekian ciptaan Allah yang lain, kita sungguh diciptakan sungguh amat baik, karena diciptakan segambar dan serupa dengan citra Allah sendiri, sehingga kita senantiasa bisa berkomunikasi secara pribadi dengan Allah pencipta kita. Bahkan di dalam hidup kita yang jasmani ini ada yang rohani yang dihembuskan oleh Allah di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa berlaku seakan-akan kita sama seperti ciptaan yang lain yang bisa bertindak semau gue. Kita adalah citranya. Ketika aku dan kamu sama-sama bisa melihat gambaran Allah dalam diri sesamanya, kita bisa menghadirkan wajah Allah itu. Kalau ketika kita ada salah dan kita berani minta maaf kepada sesama kita, dan sesama kita berani mengampuni dengan tulus ikhlas kesalahan dan kerapuan kita, kita bisa melihat gambar dan rupa Allah dalam diri sesamaku itu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tersakiti, ketika kita merasa dibenci, dan kemudian orang sungguh-sungguh ingin relasi dengan kita sebaik-baiknya, ingin memaafkan, ingin menjalin relasi dengan baik lagi, dan kita mengampuni, menerimanya, sesama kita bisa melihat gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Gambaran Allah yang mengampuni sesamanya. Sahabat iman yang terkasih, kita ingat ketika dulu kita masih sekolah minggu, ya, ada lagu yang pasti Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat iman hafal. Lagu Burung Pipit yang Kecil dari Puji Syukur 680. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sahabat Rema yang terkasih, kita melebihi burung pipit dan bunga bakung. Kita manusia yang diciptakan seturut kehendak kasih-Nya, segambar dan serupa dengannya. Sudah layak dan sepatasnya kita berlaku, kita bertindak, kita menjalin relasi dengan sesama manusia, karena sama-sama citra Allah. Kita membawa gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Semoga Allah Bapa sumber rahmat memberkati keluarga kita, komunitas kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wakil Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.